Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya kami tiba di Desa Tanatoro, desa paling ujung utara Kabupaten Sidrap yang dikelilingi kawasan hutan lindung. Setidaknya ada 1.900 jiwa yang hidup di sini. Selain bertani, warga juga mengandalkan hutan sebagai sumber penghasilan. Salah satunya dengan mengolah rotan menjadi kerajinan anyaman. Rotan terbaik didapatkan melalui perjalanan yang menantang, melewati jalan setapak dan tepian jurang. Kami harus ekstra berhati-hati kalau tak mau jatuh tergelincir ke dalam jurang. Di sepanjang perjalanan, beberapa kali Bu Sabaria harus membabat rumput liar yang menghalangi jalan. Tunggu, gantian tangan dulu. Setelah 3 kilometer, akhirnya kami sampai juga di titik di mana ibu-ibu warga Desa Tanatoro mencari atau mengambil rotan. Di puncak Bukit Dusun 6 Lariu inilah hutan menyediakan banyak rotan bagi warga. Mengambil rotan tak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, durinya bisa melukai kita. Untuk mencari rotan ini sulit banget. Di satu sisi kami harus mengambilnya itu ada di sisi tebing yang sangat curam. Kemudian bapaknya juga harus manjat pohon untuk mengambil rotan-rotan yang ada di atas. Karena yang kami ambil di sini adalah yang tersisa di bawah. Rotan-rotan ini saling melilit di antara pepohonan, sehingga membuat Pak Jusmi harus naik ke atas pohon untuk menebang batang rotan di pangkalnya. Rotan termasuk jenis tumbuhan hasil hutan bukan kayu, yang termasuk dalam keluarga palem-paleman. Memiliki batang yang panjang ramping berdiameter 2 hingga 5 cm. Batangnya beruas panjang, tidak berongga, dan berduri tajam. Batang rotan yang sudah tua bahkan bisa menjulur hingga ratusan meter sehingga harus ditarik kuat-kuat agar terlepas dari lilitannya di antara pepohonan. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan rotan. Bahkan tak kurang dari 80% kebutuhan rotan dunia berasal dari tanah air kita. Rotan yang tumbuh tunggal bisa dipanen setelah berusia 20 hingga 30 tahun. Sedangkan yang tumbuh berumpun lebih singkat, di kisaran 10 hingga 15 tahun. Tapi miris, komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Rotan ini terlebih dahulu dikelupas dari kulitnya. Seperti ini jadinya. Dan ini saking tingginya, ini panjangnya itu sekitar 20 meter yang kemudian nantinya akan dipotong-potong untuk kami bawa ke desa. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat para perempuan Desa Tanatoro turun tangan membantu pekerjaan suaminya. Seperti Bu Sabaria yang hari ini menemani saya. Gimana nih? Bu, susahnya nyari rotan kayak gini apa sih? Karena kayak jauh sekali, baru banyak juga ini duri-durinya. Jadi kalau tidak dibantuin bapaknya, tidak banyak diambil, jadi susahnya. Sedikit juga uangnya nanti kalau sedikit diambil, tidak banyak dibikin. Setelah dipanen seperti ini, warga kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk bisa mendapatkan rotan terbaik. Setelah semua duri dibersihkan dari batangnya, rotan pun kami tarik menuju desa. Ini pasti akan menjadi sangat sulit sekali untuk kami turun ke bawah. Apalagi sekarang sudah mulai hujan sehingga tanahnya juga semakin licin. Apalagi kami harus membawa rotan yang sangat panjang ini.
aja memang anunya. Bukan duri dari rotan. Karena sini banyak banget duri-durinya, jadi harus hati-hati. Warga Tanah Toro biasa bekerja berkelompok membuat keranjang yang dinamakan poro. Sebelum dianyam, rotan harus dipotong-potong dengan ukuran sekitar 3 meter. Lalu batang rotan dibelah memanjang menjadi 6-8 bagian, tergantung diameternya. Agar mudah dibentuk, rotan dibelah setebal 5 mm, kemudian diserut sampai tipis. Warga mengandalkan kerajinan poro ini sebagai tambahan penghasilan saat mereka kesulitan menjual hasil panen. Berarti rata-rata Ibu kalau misalnya jadi buruh rotan ini perkiraan dapat 50.000 gitu, Bu. Iya. Dalam sehari. Iya, biasa juga tak 30. Nah, Memang susah ambilnya. Jadi sedikit dapat, sedikit juga di upahnya. Nah terus itu kalau cuma 50.000 apalagi 30.000 sehari emang cukup, Bu, buat kebutuhan Ibu? Masih cukup-cukupnya saja. Ya dibeli beras, dan beli ikan kering, itu saja. Berarti perkiraan sebulan Ibu kira-kira megang berapa, Bu, dari hasil ngeburu rotan ini? 300 Sebulan, Bu? sebulan, paling banyak. Kalau 300 biasa juga tak 200, baru dibagi-bagi. Bagian terluar rotan adalah yang paling keras, dan inilah bagian yang diambil setebal kurang lebih 2 mm. Untuk membuat satu poro, dibutuhkan sekitar 24 bilah rotan dengan ukuran yang seragam. Membuat kerangka poro adalah tahapan tersulit karena menentukan bentuk poro setelah jadi. Harapannya nih, Bu, sebagai buruh penjual rotan ini apa, Bu? Oh, harapan saya sih andainya bagus jalanan ke desa kami, ya bisa dijual di luar kota. Di sini jadi supaya mahal-mahal. Kan kalau di sini cuma warga di sini murah, jadi tidak banyak penghasilannya. Berarti yang paling penting adalah harapan Ibu adalah infrastruktur jalan yang sebisa mungkin diperbaiki oleh pemerintah. Karena ketika jalannya memang sudah diperbaiki, kemungkinan juga warga tidak hanya bisa menjual di Desa Tanah Toro saja, tetapi mereka bisa menjual bahkan keluar kota, dan tujuannya juga bisa menambah pundi-pundi uang bagi penghasilan warga Desa Tanah Toro. Satu buah poro butuh 2 hari waktu pengerjaan. Sayangnya, sebuah poro di pengepul hanya dihargai 70.000 per buah. Padahal di kota harganya bisa mencapai 150.000 per buah.